Shalom. Haleluya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita tetap bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Kristus kepala sebagai penanggung jawab keselamatan kita telah memberikan teladan kepada kita. Dan kita senantiasa selalu dijangkau oleh firman-Nya. Oleh sebab itu marilah sebelum kita mengikuti ibadah pendalaman Alkitab, kita naikkan pujian, ku dijangkaunya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di bait-Nya. Betapa besar kasih, betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, curahkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Jangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupmu. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di bait-Nya. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, curahkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Jangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku. Mari kita bersama tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya.
Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Karena kebaikan Tuhan terus berlanjut dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami merasakan bahwa berkat-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kesehatan pada kami. Tuhan masih menyediakan kesempatan kepada kami. Dan Tuhan memberikan kemauan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hanya untuk mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, yang ingin kami persembahkan kepadamu Tuhan. Karena kehidupan kami itu telah Engkau tebus melalui darah-Mu di atas kayu salib Tuhan. Dan firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami berseru dan berteriak mohon pertolongan kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak akan haleluya lepas dari kehidupan kami. Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar segala pujian menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Dan sidang jemaat-Mu dimanapun berada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika pada kesempatan sore hari ini masih ada kuasa roh jahat yang setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah kami. Kami satukan hati, kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami usirkan. Biar darah Kristus memberikan kekuatan, darah Kristus memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan segera awali ibadah pada sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sungguh mengasihi. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan sedang kita dipilih dan kita ditetapkan untuk mengikuti setiap langkah firman yang Tuhan sampaikan. Itulah pertolongan Tuhan. Pada waktu sukar Tuhan menolong. Dan pada waktu haleluya kami berbeban berat, Tuhan akan menopang. Kita naikkan pujian, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Haleluya. Pada waktu sukar Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Pada waktu sukar, haleluya. Pada waktu sukar Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Kita ulang dari atas lagi, haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Haleluya. Pada waktu suka Tuhan
yang berkenan padanya. Orang yang berkenan padanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita dengar, semoga tetap tinggal di dalam hati kita. Dan setiap ucapan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah firman yang hidup, yang senantiasa mengoreksi dan menjadi rema dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan naikkan pujian, firman-Mu sungguh ajaib. Haleluya. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh, sekali lagi, ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan, kami selalu mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang ajaib Tuhan. Keajaiban firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Biarlah keajaiban firman-Mu itu bekerja atas kehidupan kami untuk menyucikan, mengubahkan kami dari dosa-dosa dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Tuhan. Dan kami mendapatkan perlindungan pemeliharaan Tuhan, kami mendapatkan segala-galanya dari Tuhan, mujizat-mujizat dari Tuhan, sampai satu waktu kami sempurna sama mulia dengan Engkau Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu yang ajaib di tengah kami sekalian, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni,
sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan di sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mampu Tuhan melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita berada pada Wahyu pasal yang ke-16. Itu judulnya ketujuh malapetaka atau penumpahan 7 cawan murka Allah yang terakhir. Ketujuh malapetaka sama dengan penumpahan 7 cawan Allah yang terakhir. Nah, ini diberitakan dulu, saudara. Jadi berita 7 cawan murka Allah yang terakhir, saudara, diberitakan kepada kita semuanya. Berita tentang 7 cawan murka Allah yang terakhir diberitakan, disampaikan kepada kita. Maksudnya supaya kita tidak masuk hukuman Allah. Supaya kita tidak masuk hukuman Allah yang terakhir, tetapi supaya kita bisa melarikan diri, ya, selamat dari hukuman Allah yang terakhir. Itu maksudnya. Bukan untuk menakut-nakuti, untuk ini bukan, tetapi supaya kita bisa meluputkan diri, supaya kita bisa melarikan diri dari hukuman Allah yang terakhir, selamat dari hukuman Allah yang terakhir. Puji Tuhan. Kita sampai ayat 4 sampai 7. Wahyu 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Puji Tuhan. Jadi kita sudah mempelajari penumpahan cawan murka Allah yang ketiga, itu ya, ayat 4, penumpahan cawan murka Allah yang ketiga atas sungai-sungai dan mata-mata air, sehingga semuanya menjadi darah. Menjadi darah itu artinya sengsara, air jadi darah itu sengsara, saudara, penderitaan sampai binasa selamanya di neraka. Ya, Tuhan tolong kita semua. Lalu yang kita pelajari sekarang, ada 2 malaikat yang dipakai untuk menghukum. Ada 2 malaikat yang dipakai untuk menghukum. Yang pertama, Wahyu 16 ayat 5 tadi. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air. Ini yang pertama, malaikat yang berkuasa atas air, itu. Yang kedua, ayat yang ke-7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Kita tambah Wahyu 16 ayat 7, Wahyu 14 ayat 18. Wahyu 14 ayat yang ke-18. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api. Ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit itu, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud mezbah berkata, ini ada malaikat yang datang dari mezbah. Malaikat yang
datang dari mezbah yang berkuasa atas api, yang berkuasa atas api. Jadi dua malaikat, malaikat yang berkuasa atas air, malaikat yang berkuasa atas api yang datang dari mezbah. Itu dua malaikat. Kita belajar yang pertama dulu, saudara. Malaikat yang berkuasa atas air, malaikat yang berkuasa atas air. Ini yang menghukum nanti. Malaikat yang berkuasa atas air. Ada dua macam penghukuman yang dikaitkan dengan air. Ada dua macam penghukuman yang dikaitkan dengan air. Nomor satu, Kejadian 6 ayat 7. Ya, dan Kejadian 7 ayat 17 sampai 23. Itu saja. Berfirman Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Pasal 7, ya, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi, air itu naik mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebat bertambah meliputi bumi, ditutupnya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang liar, segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada napas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikian dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama dia dalam bahtera itu. Puji Tuhan. Jadi ini penghukuman air bah di zaman Nuh. Penghukuman air bah di zaman Nuh. Itu penghukuman pertama, dikaitkan dengan air. Penghukuman air bah di zaman Nuh. Mengapa terjadi penghukuman air bah? Mengapa terjadi penghukuman air bah? Jawabnya, saudara, mengapa terjadi penghukuman air bah ini, saudara? Jawabnya Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nomor satu, karena hati, saudara, hati anak-anak Allah yang cenderung jahat. Ya, hati segala manusia itu termasuk anak-anak Allah. Hati manusia termasuk anak-anak Allah cenderung jahat. Nah, lalu yang kedua, Kejadian 6 ayat 1 sampai 2. Matanya juga jahat, pandangannya jahat. Kalau hatinya jahat, seluruh hidupnya jahat, termasuk pandangannya jahat. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Tadi, saudara, mengapa terjadi penghukuman air bah? Karena hati manusia termasuk anak Allah yang cenderung jahat. Kemudian kedua, karena pandangan anak-anak Allah adalah pandangan daging, pandangan jahat. Nah, ini kalau digabung hati, pandangan yang jahat, sehingga hanya mengikuti keinginan daging, hanya mengikuti keinginan daging, dan hanya menghasilkan perbuatan dosa sampai puncak dosa. Hanya mengikuti keinginan daging, hawa nafsu daging ditambah, dan hanya menghasilkan perbuatan dosa sampai puncak dosa. Perbuatan dosa sampai puncak dosa, yaitu kawin, dosa makan minum, dan kawin mengawinkan. Sekali lagi hati-hati, makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Kalau ada anak, ada keluarga, suami, ayo diajak mendengar firman. Saudara, jangan sampai merokok lagi, mabuk, ya itu narkoba, tidak boleh lagi. Dan kawin mengawinkan, dosa percabulan,
itu saudara ya, dosa-dosa percabulan. Nah, itu hati-hati lewat pandangan, tontonan, pikiran, perbuatan. Nah, itu sampai nikah yang salah, kawin campur, kawin cerai, saudara ya, nah, kawin mengawinkan sampai bebas. Nah, yang memilukan hati Tuhan, semuanya itu memilukan hati Tuhan, sehingga dunia ini dihukum. Dunia ini dihukum. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Seandainya anak-anak Tuhan waktu itu tidak berbuat jahat, hatinya baik, pandangannya baik, ya belum dihukum dunia ini. Tapi semua sudah, tinggal nusa keluarga aja. Ya, semuanya sudah, hatinya juga ikut-ikut cenderung jahat, pandangannya juga seperti pandangan dunia ini, pandangan daging. Hanya ikuti selera daging, keinginan daging, hawa nafsu daging, bukan kehendak Tuhan, hanya menghasilkan perbuatan dosa, puncak dosa. Itulah yang membuat hati Tuhan pilu, memilukan hati Tuhan, dan atau sehingga dunia ini dihukum dengan air bah. Nah, ini terjadi zaman Nuh. Akhir zaman balik lagi, Lukas 17. Nah, saudara ya, Lukas 17 26 sampai 27. Lukas 17 ayat 26 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia, kedatangan Tuhan. Mereka makan minum, dikawinkan sampai kepada hari Nuh, masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semuanya. Nah, ini terjadi lagi. Jadi pada akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus kedua kali, terjadi lagi krisis moral. Terjadi lagi krisis moral, ketidaktaatan gitu. Krisis moral, ketidaktaatan seperti zaman Nuh yang menarik murka Allah, hukuman Allah atas dunia. Kiamat akan terjadi. Kalau dulu dihukum air bah, nanti dihukum dengan api dari langit. Api belerang dari langit. Kiamat akan terjadi. Saudara, kiamat akan terjadi. Nah, Tuhan tolong kita semua. Itu karena tidak taat. Zaman Nuh itu tidak taat, krisis moral. Begitu kita tidak taat, kita masuk krisis moral, pasti berbuat dosa. Tinggal tingkatan krisis moralnya di mana. Tidak taat soal apa? Nah, itu. Tinggal di situ. Begitu kita tidak taat pada perintah Tuhan, firman pengajaran benar. Saudara, anak-anak tidak taat pada orang tua yang benar, tidak taat pada gembala yang benar. Ah, sudah krisis moral dia. Sudah krisis moral, tinggal tunggu berbuat dosa, bisa sampai puncak dosa, bisa. Itu sampai dihukum nanti. Tidak taat itu. Saudara, hati cenderung jahat itu tidak taat itu. Saudara, nah, oleh sebab itu pada akhir zaman ini kita harus memiliki hati nurani yang baik, yang taat dengar-dengaran. Saudara, untuk terlepas dari hukuman Allah. Untuk terlepas dari hukuman. Ah, dari mana hati yang taat sehingga tidak terjadi krisis moral itu? Nah, kita lepas dari hukuman Allah. Dari mana? Ya, dulu Nuh masuk bahtera. Sekarang kita masuk baptisan air yang benar. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang di akhir zaman diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi dari mana kita mendapatkan hati nurani yang baik, yang taat dengar-dengaran, sehingga tidak terjadi krisis moral, tidak terjadi hukuman Allah? Jawabannya, saudaraku, kita harus masuk baptisan air. Kita masuk bahtera Nuh sama dengan sekarang masuk baptisan air yang benar. Baptisan air yang benar. Saudara, baptisan air yang benar. Nah, Tuhan tolong, sudah saya sebutkan selalu
Baptisan air yang benar adalah orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa. Bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga bangkit dari dalam kuburan air bersama Yesus, keluar dari air bersama Yesus, maka langit terbuka, surga terbuka, kita mendapat hidup baru, hidup surgawi, yaitu ini saya ulang, baptisan air benar yaitu orang yang sudah percaya Yesus, bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan bersama Yesus dalam air, sehingga bangkit dari kuburan air bersama Yesus, keluar dari air bersama Yesus, maka langit terbuka, surga terbuka, kita mendapatkan hidup baru, hidup surga, yaitu terjadi pembaharuan hati nurani yang jahat, yang tidak baik, yang jahat, menjadi hati nurani yang baik, taat dengar-dengaran. Nah, ini hidup surga punya hati nurani yang baik. Hati yang taat dengar-dengaran mempunyai pandangan rohani, pandangan hanya tertuju kepada Tuhan. Kalau hati nurani baik, taat dengar-dengaran, maka pandangan kita bukan daging. Pandangan kita tertuju kepada Yesus, imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Pandangan surga juga. Saudara, pandangan pada Yesus, imam besar, raja segala raja yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Puji Tuhan. Saudara, praktiknya gimana orang yang punya hati yang taat, pandangan yang baik ke arah Yesus? Praktiknya ya seperti Nuh. Kejadian 6 ayat 8 dan ayat 9. Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela, jujur. Tidak bercela itu tulus, jujur di antara orang sejamatnya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan. Jadi ini praktiknya kalau kita di akhir zaman ini sebagai anak Allah punya hati nurani baik, taat dengar-dengar, pandangan rohani hanya tertuju kepada Yesus, imam besar, gembala agung, raja segala raja, mempelai pria surga yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Maka praktek hidup kita sehari-hari adalah menjadi orang benar. Menjadi orang benar. Praktek menjadi orang benar. Saudara, prakteknya itu menjadi orang benar, kemudian tulus, jujur. Nah, itu kedua. Jadi menjadi orang benar, yang tidak benar tidak mau lagi. Kemudian tulus, jujur, tidak ada dusta, jujur, tidak ada dusta, ya, tidak. Dan satu lagi, bergaul dengan Allah, setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, dalam penyembahan kepada Tuhan. Nah, ini hati nuraninya taat, baik, taat, pandangannya bukan daging, rohani. Tidak terjadi krisis moral, hidup benar, tulus, jujur, dan setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dulu 8 orang, sekarang entah berapa orang yang begini. Hanya sedikit, yang penting sedikit. Jangan bilang, oh banyak orang Kristen. Ya banyak, tapi masuk bahtera atau tidak? Punya hati nurani yang baik atau tidak? Ya kita tidak tahu. Pandangannya daging atau pandangan rohani? Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Sedikit yang penting. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Ini hati-hati. Itu praktek hidupnya benar, jujur, setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, dalam penyembahan kepada Tuhan. Inilah anak-anak Tuhan yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hidup dari kasih karunia, kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan. Hasilnya, hasilnya tadi, begitu banjir datang, air bah datang, perahu melampung ke atas. Perlindungan. Hasilnya pertama, kuasa perlindungan, pemeliharaan Tuhan di zaman yang sulit ini sudah. Sulit, zaman yang sulitnya bertambah-tambah. Sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun.
Itu saja sampai antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Perlindungan pemeliharaan. Kemudian 8 orang ini menikah semua. Noah dan istrinya, Sem dan istrinya, Ham istrinya. Ini keselamatan nikah dan buah nikah. Nah, ini terjadi. Ini orang yang hidup dalam kasih karunia menghadapi air bah di akhir zaman ini. Dosa-dosa, puncak dosa, pencobaan, masalah mustahil, ajaran palsu, tetap hidup dalam kasih karunia, dilindungi, dipelihara Tuhan. Sehingga sampai antikris berkuasa di bumi 3 tahun. Keselamatan nikah dan buah nikah. Nah, kemudian satu lagi, air tidak jadi darah, tidak dihukum. Air jadi anggur. Kalau tidak jadi darah, jadi anggur air itu. Air jadi anggur. Kepuasan, kebahagiaan surga dalam nikah rumah tangga kita, dalam pribadi kita, dalam nikah rumah tangga, sehingga selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah inilah, saudara, malaikat sudah siap menghukum. Malaikat yang berkuasa atas air akan terjadi lagi seperti zaman Nuh. Ayo, jalan keluarnya, masuk baptisan yang benar. Yang sudah masuk baptisan, perlaksanaan benar dan lain, jangan sombong. Prakteknya benar enggak? Hati nurani yang baik, taat, pandangan hanya kepada Yesus, kepada surga, ada enggak? Sehingga hidup benar, jujur, dan setia berkobar. Kalau belum, ayo perbaiki hasilnya. Oh saya dulu belum dikubur, belum dibaptis, harus dibaptis. Ayo perbaiki, ini melarikan diri dari murka Allah. Melarikan diri dari murka Allah. Saudara, ya selamat kita. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, saudara, malaikat yang berkuasa atas air ini, saudaraku, menghukum. Pertama, menghukum dengan air bah, penghukuman air bah di zaman Nuh. Yang kedua, Matius 12, 31 sampai 32. Matius 12, 31 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepada segala dosa dan hujat manusia, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Menghujat Roh Kudus, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi yang kedua, penghukuman yang dikaitkan dengan air ini, saudara, yang pertama air bah, nah itu masuk bakteran Nuh, kita baptisan air benar. Yang kedua, penghukuman atas kehidupan yang menghujat Roh Kudus, air kehidupan. Ada kaitan dengan air. Roh Kudus itu air kehidupan. Kehidupan, ya, penghukuman atas kehidupan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, termasuk yang menghujat Roh Kudus, air kehidupan. Nah itu, menghujat Roh Kudus sama dengan dosa tak terampunkan. Menghujat Roh Kudus sama dengan dosa yang tidak terampunkan. Mengapa begitu? Mengapa menghujat Roh Kudus tidak terampunkan? Saudara, lihat pertajaman. Kalau kita menghujat Allah Bapa, masih diampuni pada zaman anak Allah. Saudara, zaman anak Allah. Kemudian kalau menghujat anak Allah, masih diampuni zaman Allah Roh Kudus. Masih ada zamannya. Zaman terakhir, zaman Allah Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus, tidak ada zaman lain. Setelah zaman Roh Kudus, berarti tidak terampunkan selama-lamanya. Nah itu, hati-hati. Tadi penghukuman air bah, itu bakteran Nuh, baptisan air. Sekarang Roh Kudus, penghukuman atas kehidupan yang menghujat Roh Kudus, ini dosa tak terampunkan. Itu dihukum binasa selamanya. Sudah diterangkan, kalau menghujat Allah Bapa, melawan Allah Bapa, masih diampuni zaman anak Allah. Kalau menghujat melawan anak Allah, masih diampuni zaman Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus, tidak ada zaman lain, sehingga kita pasti tidak diampuni, binasa selamanya. Sehingga ada dua pekerjaan Roh Kudus. Kalau bertanya, menghujat Roh Kudus itu bagaimana? Menghujat Roh Kudus, ada dua pekerjaan Roh Kudus. Ada dua pekerjaan Roh Kudus yang terbesar, dua. Saudara, banyak juga Roh Kudus menolong, Roh Kudus banyak. Tapi dua pekerjaan Roh Kudus yang
terbesar. Ada 2 pekerjaan Roh Kudus yang terbesar. A. Pekerjaan penyelamatan. Pekerjaan penyelamatan. Matius 1, 20, 21. Matius 1, 20, 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Yesus itu Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Sekali lagi, Yesus adalah Roh Kudus. Apa gunanya Yesus, Roh Kudus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pekerjaan penyelamatan. Jadi Yesus sama dengan Roh Kudus yang lahir menjadi manusia. Yesus sama dengan Roh Kudus yang lahir menjadi manusia dan harus mati di kayu salib untuk membenarkan, menyelamatkan manusia berdosa. Untuk membenarkan, menyelamatkan manusia berdosa yang percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya tidak bisa. Yang percaya kepada Yesus. Ya? Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi ini menyelamatkan manusia berdosa. Lalu menghujat Roh Kudus apa artinya? Jadi menghujat Roh Kudus adalah tidak percaya Yesus. Nah, itu tidak selamat. Tidak percaya Yesus tidak selamat. Tidak mau mengaku dosa, tidak bertobat, tidak mau mengaku dosa sehingga tidak bisa bertobat. Nah itu juga kalau tidak percaya Yesus ya tidak mengaku dosa. Hati-hati loh. Orang yang mengatakan percaya Yesus tapi tidak mau mengaku dosa, tetap mempertahankan dosa, menutupi dosa dengan menyalahkan orang lain. Nah, sama itu menghujat Roh Kudus. Sudah sadar aku yang salah, tapi menyalahkan orang lain, tidak mau mengaku dosa, itu menghujat Roh Kudus. Tidak percaya Yesus, tidak mengaku dosa sehingga tidak bertobat. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Lalu terakhir, Roh Kudus tadi membenarkan, menyelamatkan. Tidak hidup benar. Ya, hidupnya tidak benar, tidak hidup benar, atau hidupnya tidak benar, dusta, termasuk dusta. Itu menghujat Roh Kudus. Hidupnya tidak benar, sama dengan dusta, termasuk dusta. Nah itu menghujat Roh Kudus. Ya? Nah, Tuhan tolong kita. Ini pekerjaan Roh Kudus yang pertama, penyelamatan. Ya? Menyelamatkan manusia berdosa. Tapi ada yang menghujat, artinya tidak percaya Yesus, tidak mengaku dosa. Ya? Tidak mengaku dosa, tidak bertobat, malah salahkan orang lain. Hidupnya tidak benar, mulai dari mulutnya dusta. Itu menghujat Roh Kudus. Akibatnya air menjadi darah. Penderitaan, sengsara menderita di dunia sampai binasa selamanya. Jangan pikir sengsara, loh kaya dia orang kaya tidak bisa sengsara. Sengsara bisa. Orang kaya kalau dusta sengsara, kalau berbuat dosa sengsara, menderita. Penderitaan itu bukan karena miskin kaya. Penderitaan karena ada dosa atau tidak ada dosa, itu penderitaan. Nah itu ya. Tuhan tolong Adam dan Hawa di Firdaus. Kalau sekarang sudah semua ada, serba ada, gampang, serba ada dan mudah, tinggal petik, tinggal ini, semua ada. Tapi berbuat dosa dia susah, letih lesu, beban berat, susah. Nah itu ketakutan, susah. Nah itu sekali lagi ya, kalau ukur kebahagiaan bukan kaya miskin, ada dosa atau tidak ada dosa. Biar kaya kalau ada dosa, menderita. Air jadi darah, sengsara penderitaan sampai binasa selamanya di neraka. Tuhan tolong. Nah, ini menghujat Roh Kudus. Malaikat sebagai yang berkuasa atas air kehidupan, menghujat Roh Kudus. Sebagai menghujat air kehidupan. B, ada 2 macam pekerjaan yang terbesar dari Roh Kudus, 2 macam. A, pekerjaan penyelamatan, B, yaitu pekerjaan penyempurnaan. Pekerjaan penyempurnaan. Pekerjaan penyempurnaan. Efesus 4 ayat 7, ayat 11
sampai 12, Efesus 4. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia Roh Kudus sebenarnya. Ya, dianugerahkan, saya ulangi, karunia Roh Kudus menurut ukuran pemberian Kristus yang diurapi. Dan ialah yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, puji Tuhan. Ya, jadi ini pekerjaan penyempurnaan. Bagaimana? Ayat 7 dulu. Roh Kudus memberikan karunia Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus memberikan karunia, kemampuan ajaib. Karunia Roh Kudus sama dengan kemampuan ajaib dari Roh Kudus, saudara, sehingga kita dapat melayani kita dapat melayani sesuai jabatan pelayanan dari Tuhan. Nah, itu kita dapat melakukan jabatan pelayanan dari Tuhan. Ada kemampuan ajaib. Kita bisa melayani atau melakukan jabatan pelayanan dari Tuhan. Itu kita bisa melakukan jabatan pelayanan dari Tuhan, melayani sesuai jabatan pelayanan dari Tuhan, melakukan jabatan pelayanan dari Tuhan. Nah itu, kalau enggak Roh Kudus enggak bisa. Jadi gembala kalau enggak Roh Kudus ya enggak bisa. Kalau enggak ada karunia Roh Kudus mana bisa berkhotbah terus, enggak bisa. Jadi pemain musik kalau enggak ada karunia Roh Kudus enggak bisa. Pernah saya melihat pemain gitar, pandai jadi guru, tapi begitu main musik di gereja kacau. Loh kenapa ini? Karena dia berdasarkan kemampuannya, bukan kemampuan Roh Kudus. Kemampuan manusia terlalu kecil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nggak bisa. Pekerjaan Tuhan nggak bisa dipikul dengan kemampuan manusia, kepandaian, kekayaan, kedudukan, nggak bisa. Hanya karunia Roh Kudus yang bisa memikulnya. Roh Kudus dengan karunia-karunia. Nah itu. Jadi kalau ada karunia, kemampuan ajaib, kita bisa melayani Tuhan sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita bisa melakukan jabatan pelayanan jabatan pelayanan dari Tuhan. Nah itu. Saudara, Tuhan tolong. Jadi ada karunia, ada jabatan. Kalau kita mendapat karunia Roh Kudus, pasti mendapat jabatan pelayanan. Nah, lewat tadi ayat 11 dan 12, ya, lewat jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, kita dipakai, ayat 12, kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah ini, kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Nah itu untuk bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Untuk bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Nah, Tuhan menolong kita semuanya. Jadi karunia dulu, setelah karunia kita bisa melakukan jabatan, dikasih jabatan, dipercaya jabatan. Karunia dan jabatan ini, saudaraku, lewat jabatan dan karunia kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus sempurna. Untuk menyongsong kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Nah itu, saudara, Tuhan tolong. Jadi pelayanan pembangunan tubuh Kristus sekali lagi mulai dari nikah rumah tangga. Kalau kita sudah selamat tadi, hidup benar, hidup suci, saudara, lalu kita diberikan karunia jabatan, kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mulai bisa melayani dalam nikah. Nah, bisa melayani dalam nikah. Bukan berarti kalau suami pintar cari uang, kaya, bisa melayani dalam nikah, belum tentu. Atau suami miskin tidak bisa, belum tentu. Tetapi bukan dari miskin kaya melayani rumah tangga. Melayani rumah tangga kalau kita hidup benar, hidup suci, selamat, kita dipercaya jabatan karunia, kita bisa melayani rumah tangga sebaik-baik. Sebagai suami,
sebagai istri, sebagai anak, orang tua sebaik-baiknya. Suami mengasihi istri seperti diri sendiri, istri tunduk, anak taat, orang tua mengasihi anak. Nah itu, Tuhan tolong kita semua. Lalu dari nikah, penggembalaan gereja masing-masing. Ada yang sebagai gembala, ada yang sebagai pemain musik, ada kur, ada tim besuk, ada apa saja semua. Nah itu ada yang berkorban, dipakai untuk berkorban, biasa semuanya. Itu karunia, jabatan dari Tuhan dalam penggembalaan. Lalu antar penggembalaan. Nah itu nanti di Malang tanggal 8 dan 9 November itu persekutuan antar penggembalaan. Mari kita bisa ikuti juga sampai tubuh Kristus yang sempurna. Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna. Nah, lalu pertanyaan, saya ini sudah sudah bekerja 1 minggu full 6 hari, sudah melayani dalam nikah, kenapa harus melayani penggembalaan? Kenapa harus ikut fellowship lagi? Kenapa harus begini? Bukan disiksa. Nah, ingat, jabatan dan karunia itu jubah indah. Ya, jadi kalau kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus bukan disiksa, bukan dibuat menderita, tetapi dijadikan indah pada waktunya. Tuhan menjadikan semua indah pada waktunya. Jabatan karunia itu jubah indah. Saudara, nah, Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Saudara, Tuhan tolong kita. Nah, dijadikan indah dan untuk menyongsong kedatangan Yesus, persiapan menyongsong kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Tidak ketinggalan saat Yesus datang kedua kali di awan yang permai. Itu maksudnya. Kalau kita didorong oleh Tuhan, diberi jabatan karunia untuk dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Sudah kerja di dunia, masih melayani nikah sudah berat. Ditambah melayani penggembalaan lebih berat. Ditambah fellowship sangat berat. Kenapa kami kok disiksa? Bukan, Tuhan bukan menyiksa, tetapi Tuhan sedang memperindah. Kalau kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, kita bukan disiksa, tetapi Tuhan sedang menjadikan semua indah pada waktunya. Dan Tuhan persiapkan kita menyongsong kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita tidak ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Puji Tuhan. Nah itu jabatan pelayanan sama dengan jubah indah. Jabatan pelayanan sama dengan talenta. Jubah indah tapi juga talenta. Nah ini. Jadi sekarang kita tahu. Pekerjaan Roh Kudus tahu, menghujatnya tahu. Jadi menghujat Roh Kudus adalah menyimpan jubah indah di rumah seperti Esau. Akhirnya dipakai oleh Yakub dan tidak kembali lagi. Itu menghujat Roh Kudus, selalu menyimpan jubah indah di dalam rumah sehingga kita memakai pakaian berburu untuk berburu daging, kebutuhan daging. Jubah indahnya tidak pernah dipakai seperti Esau memakai pakaian berburu untuk berburu daging. Dapat daging tapi kehilangan surga, kehilangan segalanya. Nah itu kehilangan keindahan, kehilangan surga, binasa selamanya. Nah itu juga sama dengan talenta. Jabatan pelayanan karunia Kudus sama dengan talenta. Jadi menghujat Roh Kudus sama dengan menyimpan talenta di tanah. Ini saudara, menyimpan talenta di tanah. Saudara, itu Matius 25 ayat 24 sampai 26 dan ayat 30. 24 sampai 26 dan ayat 30. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Campakkanlah hamba tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap,
di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah ini, saudara, jadi menghujat Roh Kudus sama dengan menyimpan talenta di tanah, artinya menjadi hamba yang malas dan jahat. Menjadi hamba yang malas dan jahat. Malas sama dengan tidak setia, tidak berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, dalam jabatan pelayanan kepada Tuhan. Seperti Esau, jubah indahnya dicantol di rumah, pakai pakaian berburu, mencari daging. Hati-hati loh. Kalau karena perkara daging kita tinggalkan ibadah pelayanan, jabatan pelayanan, hati-hati. Dapat daging tapi hilang segalanya. Dapat daging tapi hilang segalanya. Binasa selama. Sama dengan menyimpan talenta di dalam tanah. Sama. Nah itu, ya. Tuhan tolong kita semua. Itu malas. Tidak setia, tidak berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Sama dengan ya, tidak setia, tidak berkobar-kobar dalam jabatan pelayanan yang dipercayakan Tuhan, sampai tinggalkan jabatan pelayanan. Nah, itu resiko besar, itu malas. Kalau sudah malas, pasti jahat. Nah, malas pasti jahat. Jahat itu apa? Cinta uang, akar kejahatan. Cinta akan uang, mengasihi uang sehingga tidak bisa mengasihi Tuhan. Itu jahat. Cinta uang, mengasihi uang sehingga tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa kasih. Kikir dan serakah sehingga menjadi kikir dan serakah tanpa kasih. Kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ayo, saudara, pekerjaan Tuhan. Mojokerto sedang dalam bangunan ini menyelesaikan, Malang sudah hampir. Saudara, Mojokerto masih berjalan bangunan. Ayo, jangan jadi hamba yang malas dan jahat. Nah, saudara, semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita ada berkat untuk orang lain. Nah, itu berkat untuk Tuhan, berkat untuk pemberi berkat. Nah, perpuluhan persembahan khusus juga untuk pekerjaan Tuhan. Ayo, ini di sini juga untuk sesama yang butuh. Nah, ayo, jangan sampai kikir, tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, tidak bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan. Malah serakah, mencuri milik Tuhan, perpuluhan dan persembahan khusus. Itu cinta uang, jahat. Nah, akar kejahatan, maka kejahatan itu melonjak. Kalau sudah cinta uang, kikir serakah, dia akan memukul hamba Tuhan yang lain. Memukul hamba Tuhan yang lain. Tadi sudah menuduh Tuhan, memukul dengan perkataan bisa, menuduh Tuhan. Tuhan kejam, Tuhan menuai di tempat yang tidak menabur. Ini jadi aku takut, aku taruh. Nah, menuduh. Itu jahat. Saudara, memukul hamba Tuhan yang lain, yang benar, yang dipakai Tuhan. Nah, itu lewat apa? Saudara, fitnaan. Lewat menjelek-jelekkan hamba Tuhan lain, memfitnah hamba Tuhan yang benar. Yang benar difitnah, yang salah dibela. Wah, bahaya. Sangat berbahaya. Bertobatlah, bertobatlah. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Jangan sampai, saudara, sampai saudaraku juga memukul hamba Tuhan yang lain, hamba Tuhan yang benar yang dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Hati-hati. Jangan sampai bergosip, jangan sampai menjelek-jelekkan hamba Tuhan benar, memfitnah hamba Tuhan yang benar, sampai menghujat Tuhan, menghujat pengajaran yang benar. Jangan. Saudara, ini berarti saudara, memukul tadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, menghalangi pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini menghujat Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus tadi tidak mau diselamatkan. Saudara, itu yang pertama tadi, penyelamatan, menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus yang kedua, menghalangi, menjadi hamba Tuhan malas, jahat, sehingga menghalangi pelayanan pembangunan tubuh Kristus lewat mengancam, lewat bergosip tadi itu semuanya. Saudara, nah itu, ini malas hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang malas dan jahat sama dengan tidak berguna. Tidak berguna. Saudara, itu tidak berguna, bahkan merusak tubuh Kristus. Merusak tubuh Kristus. Akibatnya
dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap. Hidupnya membabi buta. Mereka membabi buta, hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Tidak indah sampai binasa selamanya. Air menjadi darah, sengsara dan binasa selama-lamanya. Nah, inilah malaikat yang berkuasa atas air, menghukum dengan air bah. Ayo masuk bahtera Nuh. Hati nurani yang taat, baik, pandangan yang rohani, jangan daging. Saudara, maka kita bisa hidup benar, jujur, dan setia berkobar. Dalam ibadah itu perlindungan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan semua ada. Selamat nikah, buah nikah, semuanya. Tuhan tolong kita semuanya. Dan yang kedua, penghukuman atas kehidupan yang menghujat Roh Kudus. Yang tidak mau selamat, tidak percaya Yesus, tidak bertobat, tidak mengaku dosa. Saudara, tidak bertobat itu, saudara, tidak hidup benar, dusta tetap, itu dihukum. Yang kedua yaitu menghalangi pembangunan tubuh Kristus, memukul hamba Tuhan, memfitnah dan lain-lain, itu semua menghalangi. Tuhan tolong kita, tidak berguna dan harus dihukum di neraka selamanya. Saudara, jadi setiap manusia berdosa mutlak membutuhkan Roh Kudus. Jangan menghujat, tapi membutuhkan Roh. Jadi setiap manusia berdosa mutlak membutuhkan Roh Kudus. Hujan air, ya, Roh Kudus bagaikan hujan, saudara, hujan yang lebat, sungai air kehidupan. Nah itu. Jadi setiap manusia berdosa mutlak membutuhkan Roh Kudus yang bagaikan hujan lebat, bagaikan sungai air kehidupan, untuk bisa selamat ke gerakan Roh Kudus hujan awal, selamat masuk ke gerakan Roh Kudus hujan awal, dan bisa sempurna masuk ke gerakan Roh Kudus hujan akhir. Sempurna masuk ke gerakan Roh Kudus hujan akhir, sampai ke tahta surga selamanya. Sampai ke tahta surga selamanya. Kegunaan Roh Kudus, mari. Kegunaan Roh Kudus hujan lebat, sungai air kehidupan. Pertama, Yesaya 44 ayat 3 sampai ayat 4. Yesaya 44 ayat 3 sampai ayat 4. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, yang kering, hujan lebat ke atas tempat yang kering. Nah, ini sasaran Tuhan, tanah yang kering, tempat yang kering, sudah menghujat Roh Kudus itu. Sudah kering rohaninya, tanpa Roh Kudus dihujan. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu, berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air, seperti pohon ganda rusa di tepi sungai. Nah, ini kegunaan Roh Kudus, hujan lebat, sungai air kehidupan. Yang pertama, Roh Kudus bagaikan hujan lebat, membuat kita segar rohaninya, tidak kering. Membuat kita segar rohani kita, tidak kering, sehingga selalu mengucap syukur, tidak bersungut, tapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan, segar terus. Tidak kering, tidak haus, segar, puas, membuat saudaraku segar rohani, puas rohani, tidak kering, sehingga selalu mengucap syukur kepada Tuhan, selalu bersaksi kepada yang lain. Itu kesegaran, itu kepuasan rohani, kesegaran, kepuasan rohani, membuat kita bisa mengucap syukur pada Tuhan, bersaksi kepada yang lain, bersaksi kepada yang lain. Ayo bersaksi ya, Tuhan tolong kita semuanya. Ayo untuk kebaktian penggembalaan bersaksi, 3 macam ibadah. Untuk fellowship kita bersaksi juga, ayo semuanya dipakai Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian hujan berkat tadi Yesaya 44 ya, mencurah dan berkatku ke atas anak cucumu. Roh Kudus mencurahkan berkat Tuhan untuk melindungi, memelihara kehidupan kita. Mencurahkan berkat Tuhan jasmani rohani untuk melindungi, memelihara kehidupan kita sampai anak cucu. Memelihara, melindungi, memelihara kehidupan kita secara berlimpah-limpah, hujan lebat
berlimpah-limpah sampai anak cucu dan menjadi berkat bagi orang lain. Anak cucu menjadi berkat bagi orang lain. Sampai antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Ini kekeringan yang sangat. Sampai antikris berkuasa di bumi 3,5. Kalau tidak menjadi berkat, kita diberkati, tidak menjadi berkat, menjadi rawa. Sumbernya penyakit, hancur. Tapi kalau menjadi berkat, kita selamat sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, kita disingkirkan ke padang gurun bersama Tuhan. Nah itu, saudara, Tuhan tolong. Jadi Roh Kudus membuat kita puas, segar, mengucap syukur, bersaksi. Roh Kudus melindungi, mencurahkan berkat Tuhan rohani jasmani, melindungi, memelihara kita di tengah kesulitan dunia. Sampai anak cucu dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, kita disingkirkan ke padang gurun, dilindungi, dipelihara langsung oleh Tuhan lewat firman pengajaran perjamuan suci. Bersaksi, pendalaman Alkitab penting. Bersaksi penting, ya. Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian satu lagi ayat yang keempat, saudara, tadi Yesaya, mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air, seperti pohon ganda rusa di tepi sungai. Nah, kita tumbuh seperti pohon ganda. Roh Kudus membuat kita tumbuh seperti pohon ganda rusa di tepi sungai. Bukan pohon ganda rusa di tepi Babel, di tepi sungai air kehidupan. Roh Kudus, mereka menumbuhkan kita seperti pohon ganda rusa di tepi sungai air kehidupan, bukan ganda rusa di tepi sungai Babel. Nah, itu Mazmur 137, baca dulu ayat 1 dan 2. Mazmur 137 ayat 1 dan 2. Di tepi sungai Babel, di sana kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon ganda rusa di tempat itu, di tepi Babel, kita menggantungkan kecapi, berhenti melayani di tepi Babel. Tapi kalau di tepi sungai air kehidupan, kita justru setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Tidak pernah menggantungkan kecapi, setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Tidak pernah menggantung kecapi, setia berkobar sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Ini Roh Kudus bagaikan hujan lebat, hati segar, puas, perlindungan, pemeliharaan zaman kering, dan setia berkobar. Roh Kudus menolong kita. Sekarang yang kedua, kegunaan Roh Kudus sebagai sungai air kehidupan. Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah, takhta anak domba. Nah ini, dari takhta mengalir sungai air kehidupan Roh Kudus. Untuk apa? Jernih bagaikan kristal. Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita. Roh Kudus sanggup membaharui, mengubahkan kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, jernih seperti kristal. Jernih, transparan, jujur, dan percaya. Iman yang tulus ikhlas. Jujur, tulus, iman yang tulus ikhlas. Jujur dan percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini menghadapi keadaan dunia akhir zaman seperti Nuh, mau apa kita? Ya jujur dan percaya pada Tuhan. Rumah doa, banyak menyembah Tuhan. Jujur percaya kepada Tuhan. Rumah doa, banyak menyembah Tuhan hari-hari ini. Sampai terjadi mujizat jasmani juga. Roh Kudus sanggup menghapus segala kemustahilan. Gunung yang tinggi diratakan, menghapus segala kemustahilan. Selesai semua masalah yang mustahil bagi kita. Selesai dosa-dosa semuanya. Sampai jika Yesus datang kembali kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti Dia untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Masuk Firdaus, 1000 tahun damai. Masuk Yerusalem baru, kita kembali ke tempatnya sungai air kehidupan tadi, ayat 1. Wahyu 2 di takhta Allah, takhta anak domba. Kita sampai di takhta Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita semuanya. Ya, mari. Jadi dari uraian tadi
manusia berdosa, hamba Tuhan berdosa, pelayan Tuhan butuh Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kita semuanya, saudara ya. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri menerima perjamuan suci. Kita bangkit berdiri bersama-sama. 216 Roh Kudus hadir di sini. Buka hati, buka suara, mohon curahan rohnya. Hujan lebat, sungai air kehidupan dicurahkan bagi kita semua. Jangan masuk air jadi darah, jangan masuk penghukuman, tapi masuk tahta Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. 216 Roh Kudus, kau hadir di sini. Mari, haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Dalam perjamuan suci ada Roh Kudus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan haleluya. Haleluya. Aku harus pergi. Yesus mati mencurahkan Roh Kudus. Jamahlah kami Tuhan. Jangan menghujat Roh Kudus, tapi dipenuhi Roh Kudus. Sekali lagi, ada yang mau mengangkat dua tangan. Roh Kudus, dua tangan Tuhan yang diulurkan. Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus, Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus jamah kami. Jamahlah kami, Roh Kudus, jamahlah kami. Haleluya. Mujizat pasti terjadi, Tuhan. Sekali lagi, jamahlah kami. Kami tidak mampu, Tuhan, tanpa Roh Kudus, Tuhan. Jamahlah aku Tuhan, pribadi, tak mampu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Curahkan Roh Kudus di tengah kami. Jamah Roh Kudus setiap hati kami, setiap pribadi kami. Jamah, kami tidak mampu tanpa Roh Kudus. Kami akan binasa seperti zaman Nuh, Tuhan. Oh haleluya. Jamah Roh Kudus, kuatkan kami. Roh Kudus, ubahkan kami. Mujizat terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Jamah Roh Kudus, bebaskan kami dari dosa, puncak dosa. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Beri kesetiaan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan, dalam penyembahan sampai sempurna, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pakailah kami semua dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sampai Engkau datang kembali kedua kali, sampai di takhta Tuhan bersama Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecahkan. Anggur yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada tangan Roh Kudus, tangan Tuhan yang bekerja, kuasa Roh Kudus yang bekerja atas hidup kami, mampu melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kor dengan U, perjamuan suci dipersiapkan. Haleluya. Jamalah aku. Sambil tunjukkan dosa-dosa yang tidak bisa lepas masalah. Jamalah aku. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Jamalah aku, letakkan di dada. Kami tidak mampu, kami tidak bisa tanpa Roh Kudus. Sekali lagi, jamalah aku. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Perjamuan suci ini adalah cikal bakal dari Roh Kudus. Yesus harus pergi mati, perjamuan suci, bangkit naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus. Sebab dia tahu kita tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Seperti waktu penciptaan tanah liat, manusia tanah liat, kalau tidak ditiup, dihembusi nafas hidup Roh Kudus, berkedip pun tidak bisa apa-apa. Biar Roh Kudus menolong kita semuanya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat korbannya di kayu salib. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Tangan Roh Kudus yang mampu bukan cuma menyembuhkan, tapi melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita. Tidak terhukum oleh Tuhan, tapi hidup kekal di takhta Tuhan selama-lamanya. Ada penyakit bisa diraba, tangan kiri raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apa saja, dosa, kekurangan apa, kemustahilan, letakkan tangan kiri di dada. Jujur dan percaya kepada Dia. Tuhan akan tolong kita semua. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, ingat korbannya, ingat Roh Kudus mampu menolong kita. Kita minum bersama-sama dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, sampai di awan permai, bahkan sampai di takhta Tuhan. Adakah hidup kita sampai di sana? Adakah orang tua kita di sana? Suami kita, istri kita, anak, orang tua semuanya. Kita doakan bersama-sama. Jangan ada yang ketinggalan. Jika Yesus datang kembali kedua kali, angkat dua tangan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Roh Kudus Tuhan, haleluya. Sekeluarga kami diselamatkan Tuhan, haleluya. Seluruh sidang jemaat diselamatkan, disempurnakan Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan saat Engkau datang kembali kedua kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Yesus, haleluya. Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sampai kesempurnaan. Terima kasih. Turunkan tangan, tetapkan firman-Mu dalam kami. Terima kasih. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat dengan berkat-berkat dari surga, berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga. Selalu ada ucapan syukur, selalu ada kesaksian dari mereka semua. Berkati pembangunan juga rumah Tuhan di Mojokerto. Engkau tolong buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Pakai sidang jemaat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yang sakit sembuhkan, yang dalam masalah Engkau tolong semuanya. Lindungi sertai kami hari-hari ini sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. In His name